Baik, selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT dan matriks risiko dari usaha Autoclean, sebuah brand lokal yang bergerak di bidang produk perawatan kendaraan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Produk Autoclean memiliki harga yang terjangkau, variasi produk yang lengkap, serta pemasar yang sudah memanfaatkan jalur online maupun offline. Nah, yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Produk masih kecil, karyawan terbatas, kualitas produk belum konsisten, promosi sederhana, keuangan tidak stabil, dan belum adanya SOP operasional. Selanjutnya, ada opportunities atau peluang yang dimiliki oleh Autoclean, yaitu jumlah kendaraan di Indonesia yang terus bertambah, pasar e-commerce sangat luas, adanya peluang kolaborasi dengan bengkel atau komunitas otomotif, serta dukungan pemerintah terhadap UMKM. Di sisi lain, terdapat threat atau ancaman yang dimiliki oleh usaha ini, yaitu persaingan ketat dengan merek besar, fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi pemerintah, serta selera dan daya beli konsumen yang mudah berubah. Nah, di sini saya akan membahas tentang matriks risiko Autoclean, yang dimana matriks risiko disusun berdasarkan probabilitas dan dampak. Yang pertama itu high level risk, yang dimana itu risiko tinggi. Risiko dengan probabilitas tinggi dan dampak besar atau mayor, yaitu yang pertama itu R1, keterlambatan pasokan bahan baku. Kedua, R3, kapasitas produksi kecil dan SDM terbatas. Dan yang ketiga, R4, keterbatasan keuangan. Yang keempat itu R6, persaingan dengan merek besar. Dan kelima itu R7, kenaikan harga bahan baku. Dan yang keenam itu R9, perubahan selera konsumen dan daya beli. Dan yang terakhir itu R10, tidak adanya SOP. Risiko-risiko ini berada di kotak merah. High risk, tidak dapat diterima, NA, harus segera ditangani. Selanjutnya, medium level risk. Resiko sedang, resiko dengan probabilitas sedang atau tinggi tapi tampak moderate, yaitu R2, kualitas produk belum stabil, dan R5, promosi kurang konsisten. Masuk area kuning, moderate risk, cukup dapat diterima, MA, tapi tetap perlu pengendalian. Selanjutnya yaitu low level risk, atau resiko rendah, di mana risiko dengan probabilitas rendah dan dampak relatif kecil, yaitu contohnya perubahan regulasi pemerintah atau dengan simbol R8. R8 ini berada di area hijau atau low risk, artinya dapat diterima dan cukup dipantau. Sebagian besar risiko Autoclean ada di kategori tinggi atau high risk, artinya perusahaan masih sangat rentan. Fokus utama mitigasi harus diarahkan kepada N1, R3, R4, R6, R7, R9, dan R10. Sedangkan risiko yang sedang, yaitu R2 dan R5, masih bisa ditangani secara bertahap. Adapun risiko rendahnya, yaitu R8, itu cukup dipantau. Demikian pembahasan mengenai analisis ISO 31000, analisis SWOT, dan matriks risiko Autoclean. Dari sini kita bisa memahami potensi sekaligus tantangan yang harus dihadapi agar bisnis tetap tumbuh dan berdaya saing di pasar. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.